Itu emang ada supporter bayaran nggak sih yang sengaja harus menyalakan flare biar Persibnya didenda gitu? Kalau lawan Persija menang udah piala udah siap-siap dibantu, selesai. Tapi yang harus menjadi perhatian khusus di pertandingan besok ada satu lagi. Akselerasi dari seorang Matsumura. Yakin kan sekarang Persija pasti kalah lagi nih sama Persib. Lamun nepikeun Persib kalah lawan Persija, tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngoper Ngomongin Persib 2025. Support by Super Talk. Ini rasanya super. Luar biasa. Pamos. Jadi teman-teman semua dan yang lagi nonton, luar biasa sekali Dewa bisa mengalahkan Persija. Banyak yang akan kita bahas, dari masalah flare, masalah denda, dan yang pasti stadion GBLA akan berganti nama. Dan seperti biasa di studio sudah ditemani sama rekan-rekan. Terima kasih. Adrenalin banget. Mang Eko sudah bisa hadir di sini. Kang Abo juga terima kasih. Sama-sama. Semangat. Kenapa saya semangat sekali? Karena hasil mengalahkan PSIS dengan skor 1-0 itu menjadi modal bagus. Tapi sebelum kita bahas, nanti kita tanya-tanya sama Kang Abo sama Mang Eko seperti apa Persib selanjutnya. Oke, tapi sebelum kita bahas ini ya masalah yang mungkin sedikit merugikan buat manajemen Persib, di mana denda mencapai 170 juta. Di mana masih ada teman-teman bobotoh yang away, padahal kan regulasinya tidak boleh away. Teman kamu itu ya? Yang koordinir kamu. Sponsori oleh koordinir kamu. Dan itu selain away, dan masih ada teman-teman dari bobotoh yang masih menyalakan flare. Tanggapannya dari Kang Abo seperti apa? Coba. Iya, pokoknya sangat disayangkan ya. Persib lagi sedang on the track. Gaya bermainnya juga udah sedang dalam perform terbaik. Jadi begitu ada kejadian seperti itu, ya sungguh sangat disayangkan. Dan ini kenapa harus terulang? Apa yang menjadi permasalahannya tentunya ya kita harus lebih sigap lagi ya ketika masuk ke stadion itu, betul-betul harus diperiksa yang lebih ketat mungkin ya Maiko ya. Kali ketat lah. Lebih ketat lagi. Lebih ketat, silakan Mang Eko. Oke, coba Mang Eko. Ya, jadi simpel Mang Gusdul ya. Makanya ketika Komdis memberikan sanksi, itu kan yang kena sanksi itu sebetulnya si klub ya. Jadi ada filosofi dosa supporter ditanggung sama klub. Itu udah benar. Jadi ke supporternya itu biar kayak gini nih. Kalau kamu memang mencintai klub yang kamu dukung ya, berarti jangan berbuat hal yang merugikan. Katanya sayang, katanya cinta, masa merugikan gitu kan. Nah terus untuk klub, biar kamu tidak terus dirugikan oleh kelakuan pendukung kamu, maka ada pembinaan, sesimpel itu. Nah artinya kalau masih terus seperti ini ya yang supporternya kumaha, klubnya kumaha, jadi harus tetap lah, ini simpel tapi susah nih, komunikasi diwara. Dan memang karakter supporter Bandung gimana ya, ini sorry nih, yang lagi nonton kan kayaknya bobotoh ya, ini sebetulnya nggak mencerminkan tanggung jawab nih. Yang paling simpel saya ambil yang paling ekstrim deh. Jackmania, Persija, silahkan buka arsip ya. Ketika yang salahnya jelas pihak siapa, pihak supporter kan. Waktu itu kan Jackmania menyalakan flare ya. Itu mereka bayar denda. Jadi yang bayar bukan manajemen. Bayar bukan manajemen Persija. Tapi supporternya mau udunan. Iya, udunan, bayar denda. Oke. Sebetulnya mereka nggak udunan, mereka punya uang kas itu. Punya uang kas. Jadi silakan, ya, saya nggak mengada-ngada ya. Persija disanksi oleh Komdis karena supporternya terbukti menyalakan flare ya. Nah, karena memang udah jelas yang menyalakan flare-nya supporter mereka, Jackmania itu langsung dari uang kas membayar denda itu sebagai bukti tanggung jawab. Dan mendeteksinya gampang nih, kalau terkoordinir ada di sektor mana. Ya, ada di sektor mana yang menyalakan, dari daerah mana, kelompok mana gitu kan, udah disanksi
Sesimpel itu gitu. Jadi kalau misalkan sanksi efektif berjalan plus rasa tanggung jawab, itu hal-hal yang merugikan klub itu makin lama makin hilang gitu. Oke. Oke, kalau begitu kita flashback ke 2018. Flashback. Biar sedikit Oh, keren dong. kalau 2008? Iya, Oh, iya. 2018. Oh, 2018. Waktu itu Persib kan Oh. lagi ada di puncak. Terus tapi masih ada oknum-oknum bobotoh yang menyalakan player. Akhirnya Persib kena sanksi tanpa penonton. Yang akhirnya mempengaruhi penampilan dari Persib sendiri. Nah, apakah dengan denda-denda yang sekarang ada hampir 170 juta yang harus dibayar sama manajemen Persib berpengaruh nggak sih di sisa-sisa pertandingan ini kira-kira? Ya sedikit berpengaruh ya Mang Gusdul, pasti ya. Secara psikologis para pemain juga terpengaruh ketika mereka lagi menikmati masa euforia kemenangan, tiba-tiba mendengar ada situasi seperti ini, ya secara psikologis pasti terpengaruh. Dan harapannya sebisa mungkin cukup di pertandingan kemarin ya. Ini yang harus jadi perhatian, jangan sampai nanti ada statement yang bisa dipertanggungjawabkan apa yang disampaikan tadi Mang Eko. Kalau misalnya terjadi lagi sesuatu seperti ini, dipertanggungjawabkannya dikembalikan lagi sama Boto, mau apa? Jadi bebannya itu ada di 3 pihak nih. Manajemen ya harus membina supporternya. Supporternya ini kan Jadi supporter binaan dong. Nah, iya, satu binaan. Nah, supporternya ini kan punya pengurus hierarki. Nah, si pengurus-pengurusnya ini juga harus tahu betul dari mulai karakter siapa-siapanya, terus cara ngawarana kudu apal. Dan emang ini konsekuensi atau tenyiga baheula oknum tuh apal, nggak tahu ini siapa, itu mah sanes barudak abdi udah nggak bisa lagi Mang Gus. Nggak bisa ya. Regulasi membuat kalau masih kayak begitu caranya maka klub akan terus dirugikan. Gitu. Oke, kan ini 2018 terjadi hal seperti ini. Selanjutnya terjadi dan bahkan kemarin terjadi lagi. Yang ujung-ujungnya bayar denda. Nah, kira-kira ini mah tanggapan Mang Eko atau Kang Abo, itu emang ada supporter bayaran nggak sih yang sengaja harus menyalahkan player biar Persibnya didenda gitu kan? Didinya dagang flare tadi. Udah mah. Online. Gitu. Ada nggak kira-kira ini menurut pandangan Kang Abo? Karena gini Kang Abo, sorry Murad. Kena naon lah. Karena gini, yang menjadi masalah itu di mana sih kok player itu bisa lolos terus? Iya. Ya, Jadi, padahal penjagaan ketat, tapi player masih bisa masuk. Nah, masalahnya berarti di situ. Terus yang menurut saya sendiri, si manajemen, terus yang ada di stadion, yang periksa-periksa itu, sepertinya tidak pernah mau belajar. Karena player teh lolos deh. Seharusnya kalau pengen player tidak lolos, belajar dong sama saya. Asik. Karena saya ngajarin mereka. Enggak, karena satu penonton pria itu bawa 2 player. Gimana Kang Awo tanggapannya? Bawa 2 player. Enggak, kita bukan tanggapannya gimana. Tuh, saya curang. Kira-kira itu ada nggak? Ada bayaran nggak sih? Ya sejauh ini kalau berbicara masalah supporter bayaran, saya baru mendengar. Tetapi kalau supporter yang bayar ke lapangan, ya itu udah biasa. memang seharusnya seperti itu. Makanya agak sedikit tadi rancu ya, agak sedikit mendengarkannya kok ada supporter bayaran ya. Untuk apa? Untuk mengganggu stabilitas tim, stabilitas manajemen. Ya itu tadi padahal, aduh. Nggak ada itu. Kalau supporter toksik ada. Nah, itu. Visi misinya adalah mengganggu kondusivitas tim. Itu ayah. Anda kan pemimpin bobotoh toksik. Iya, saya punya beberapa teman ya. Ini mereka tuh hari di kandang Taralajo ya. Padahal kandang itu kan saatnya klub menuai pendapatan. Taralajo di kandang mah. Ari pas di kandang lawan ya. Jelas-jelas duitnya kapan tel batur. Nyentur. Payu nih. Bobotoh toxic is real. Oke. Berarti sekarang kesimpulannya bobotoh bayaran itu ada nggak? Nggak ada pertanyaan gini. Kalau yang tadi kita bahas ada bobotoh toksik, ya kan? Nah pertanyaan saya mau Gosul sama Eko, apakah ada pemain yang toksik nggak? Pemain yang toksik? Iya, nggak ada. Soalnya pemain malah sangat yang toksiknya. Maaf nih, ada yang perilakunya itu nggak berkenan di mana, tapi dan masuk ke timnya itu
supporter mah happy aja. Karena gini, ya udah, kalau berarti. kalau kalau pemain Berarti ayahnya gitu. Ayah supporter toksik. Tapi klubnya ya. Oke, pertanyaan saya tadi, Ah, iya. ada nggak? Tolong dijawab dengan jelas dan pasti. Supporter bayaran? Heeh. Nah, saya belum pernah mendengar. Saya udah mendengar, tapi saya belum pernah. Kalau sudah mendengar berarti ada. Iya benar dari Mamang barusan kan? Oh, Tapi kalau untuk membuktikan, karena saya bukan panpel. Oke. Mang Eko Nggak ada supporter. nggak ada. Kalau bobotoh toksik ada. Oke. Supporter toksik ada. Obrolannya semakin seru, semakin panas. Tapi sebelum lanjut, kita kuis dulu. Ada si Neneng Fakta, ada Aduh. si Mei yang Mei luar warna biru biasa. putih, serasi banget. Oke, Biru putih. Mangga Mei, silakan Mei. Atur nuhun, Mang Gusdul, Mang Eko, Mang Abo. Nih, pasti udah pada tahu lah ya, Mei mau di sini mau pada ngapain ya? Pasti mau bagi-bagi hadiah, nggak mungkin bagi-bagi hati Maya. Pertanyaannya mana, Neng? Sabar dulu nih, Bobs. Tonton dulu videonya sampai akhir, karena pertanyaannya ada di tayangan akhir ini. Yang pastinya follow dulu nih akunnya supermomon.id dan boboto.id untuk jawab pertanyaannya dan tulis di kolom komentar supermomon.id. Kalau untuk pemenangnya yang minggu kemarin, nih ada di bawah sini. Silahkan Mang Gusdul. Oke, Mei, terima kasih ya. Kang Abo, Mang Eko, mungkin manajemen Persib akan lebih profesional. Kan sekarang GBLA dikontrak dengan durasi yang sangat panjang. Ya. Teu mungkin kan ngarana Dada Rosada Stadion. Gelora Rosada kali ya. Gelora Rosada. Nah, kan ada Bang ininya tong kita kapan ada geus narima sabaraha ini. Betul. Tong kita ngulang tarima geus. Oke, ada beberapa sekarang manajemen bekerja sama dengan pihak swasta yang akan mungkin stadionnya nanti akan berganti, entah itu anu stadion. Tanggapannya Kang Abo gimana nih? Oh ini Lebih profesional berarti ya? Ya ini sesuatu hal yang mesti kita apresiasi ya Bang. Kalau terkait masalah stadion akhirnya namanya berganti dan itu akan terlihat lebih profesional dan ya go internasional ya juga Mas Eko ya. Ini baru kalau tidak salah di Tangerang juga ada Indomil Arena kan? Indomil Arena. Baru satu di Indonesia. Iya. Ya, baru satu. Sekarang majulah ke Persib kan? Persib. Nah, siapa tahu ini setelah Persib udah berganti nama, stadion-stadion lain juga mengikuti apa yang dilakukan Persib. Biasanya Persib udah jadi tren. Jadi apa? Jadi Harapan saya sih jadi namanya Apa? GBLA Kopi Gajah. Ayam meren. Nah, jadi Mang Gusdul, ini jujur ya. Saya sebetulnya agak sedikit ini nih. Jadi berita yang kemarin itu sebetulnya akan dibocorkan atau udah pernah saya dengar itu sekitar 3 bulan yang lalu dari salah seorang pengurus Persib, tapi bukan Pak Teddy ya. Kalau kita cermati ada beberapa orang yang sebetulnya secara struktural udah nggak di PT PBB, tapi mereka masih terkait lah karena konsorsium. Itu waktu itu orangnya ngomong kayak begini, Kang Eko, ini tuh sebetulnya Persib ini keuangan tuh sebetulnya lagi susah nih ya. Jadi ya namanya ini bisnis ya, bisnis sepak bola itu kan udah terbukti kan sampai siapa yang di Borneo tuh? Nabil. Iya Nabil, Bos Nabil, Pak Teddy ngomong, sampai Pak Peter Tanuri ngomong, sepak bola ini klubnya mah susah untung karena pendapatan nggak berbanding dengan pengeluaran kan, kontrak, sewa stadion, sewa lapang. Mereka itu kalau aspek bisnisnya besar, muter ya, itu baru bisa kelihatan, sepak klubnya memang rugi, tapi gara-gara klub ini promosinya bagus, makanya produk-produk yang lain terangkat. Nah seperti itu. Nah Persib itu ibaratnya keuangan itu nggak semapan atau nggak sebagus yang diduga banyak orang. Ini yang ngomong yang bersangkutan loh ya. Tapi ada ini nih cara pintas katanya. Saya kira sponsorship kan udah biasa atau apa. Ternyata itu yang beliau maksud itu adalah nanti adalah rebranding di GBLA ya. Jadi ketika Persib berhasil mendapatkan hak pengelolaan 30 tahun, ke arah sana tuh Mang Gusdul. Jadi ada rebranding ya. Tapi sebetulnya bukan rebranding, ya branding aja. Karena apa? Karena harusnya nama GBLA tetap ke bawah-bawah kan. Nah, tapi tambah nama sponsornya. Dan ini cara yang sangat worth it, masuk akal. Karena apa? Karena uangnya bisa melebihi sponsorship untuk yang sekian ada. tahun gitu. Jangka panjang kah gitu, jangka panjang ibaratnya ya. Okay. Dan ini kan udah dibuktikan ya. Ini saya tanpa menyebut merek ya. Stadion milik Arsenal, stadion milik Manchester City, Bayern Munchen. Karena kalau misalkan kita sebutkan sponsor kan, nah itu jelas-jelas worth it gitu. Dan
hak pengelolaan 30 tahun ini harusnya jadi kunci nih. Kalau dulu mah kan Pemda nggak bisa begitu-begitu ya. Pemda nggak bisa dong, karena mereka ini aset segala macam rumit lah. Tapi kalau udah haknya di Persib, swasta, harusnya hal seperti ini berjalan lancar gitu. Dan itu Jangan valid. lupa GBLA kopi gajah. Wih, kalau saya mah bukan. Bukan GBLA Croissant. Oh, itu. Daily Croissant Stadium. Oke Kang Abo, Bang Eko. Sebelum kita lanjut ke ngebahas pertandingan big match minggu depan melawan Persija. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu. Tapi saya mau bahas dulu pertandingan kemarin ketika Persib berhasil mengalahkan PSIS. Kemarin lawan PSIS bermain dengan 10 orang, tapi untungnya nih bisa mencetak gol. Dan akhirnya poin kita bisa melebihi Dewa dan Persija menjauh dekatnya dengan Dewa. Kumaha pertandingan kemari lawan PSIS. Iya, makanya kan saya kemarin bikin statement bahwa larilah sekencang mungkin, jangan sampai menoleh ke belakang. Nah, itu kan Mang Eko. Itu. Gitu. Jadi Lumayan, walaupun lain kena lumayan yang status WA. Benar. bisa. Jadi apa ya? Karena memang terlihat Persib itu secara mentalitinya udah nggak butuh validasi lagi lah. Persib itu udah benar-benar secara permainan, walaupun bermain dengan 9 pemain, Persib masih bisa 10. 9 Kiper pemain tadi yang ya? tengah, Oh. per satu jadi 10. Oh, Benar, iya. Bang? 9 yang di tengah maksudnya. Belum selesai tadi. Nah, jadi mencetak gol dari set piece tendangan corner kick ya. Dan itu yang melakukan itu seorang Jalnando juga kan? Ya. Yang notabene sebelumnya memperkuat PSIS Semarang. Dan itu menjadi kelebihan seorang Nick. Jadi kekurangan satu pun, walaupun deadlock di depan, Nick bisa menjadi pembeda dan juga Gustavo Prangka. Oh, luar biasa. Nah, jadi secara mentality sudah teruji. Oke lah ya. Iya, kita kan sama-sama ini ya, sama-sama mengikuti perjalanan Persib puluhan tahun ya. Ya. Waktu itu Persib itu dianggap kan mental. Nah, musim ini, Persib yang musim ini saya pikir udah nggak ada masalah dengan mental. Berkali-kali ya, beberapa pertandingan ketinggalan. Terus kemarin sebelum lawan PSIS ini kan, PSM. iya, itu kan pemain-pemain pada cedera. Iya. Angger bisa menang gitu loh. Oke. Jadi dalam kondisi nggak ideal karena cedera pemain, akumulasi kartu atau apa, tetap bisa menang, main di kandang lawan. Saya pikir masalah mental yang selama ini Jadi menjadi masalah. momok ya selama puluhan tahun udah teratasi di Jadi musim apa? ini. Udah jadi apa tadi? Jadi momok. Momok. Orang mah jorang-jorang udah terseri. Dari momok malah jorang. Iya. Kata emang geus kebiasaan gitu. Jadi benar, saya nonton pertandingan dari awal sampai akhir. Pas kartu merah sedikit deg-degan. Tapi saya benar-benar respect sama Boyan. Iya, udah pasti. Karena apa? Jeli ya pergantian. Menyimpan makro, Ya. tidak membawa Delpino, memainkan pemain muda seperti Jalnando, tapi hasilnya memuaskan. Berarti Boyan pintar. Iya. Dan dia wah, Menjangkau ke depan, dia juga mikirin lawan Persija sebetulnya. iya, itu Bagus disimpan untuk lawan Persija. Ya itu sebuah strategi kepintaran dari seorang Bojan ya, Bang. Kenapa pemain yang selama ini bergabung, baik itu Adam Alis dan juga Dimas Derajat. Dimas. Nah, dia kalau udah merekrut pemain, itu pasti suatu saat akan diberikan kesempatan. Tapi Jarang sampai- sok para pemain yang direkrut, maksudnya betul-betul Iya. dia jadi penghangat Jadi bangku manfaat. cadangan. Tapi saya pinter-pinteran Bojan, Angger lebih pinter Luis Mia. Nah, Menang banding, menang duit. Saya tidak akan bahas itu karena itu urusan manajemen. saya juga enggak. Pinter. Oke, Undang-undangnya jangan. Oke, sebelum lanjut kita bahas ke pertandingan selanjutnya yaitu Big Match melawan Persija. Ya. Saya ada biasa si Neneng Gelis. Oh. Neneng Gelis, silakan. Beli lagi di Purwakarta, ketemu lagi nih sama Mei si Neneng Fakta. Bobs, gak pada bosan kan ketemu sama Neneng Fakta di sini? Apalagi nih Mang Gusdul, jangan bosan-bosan ya nungguin Mei nyebutin fakta-faktanya Persija sama Persib. Nih, Mang Gusdul, Mei bacain dulu ya fakta Persija sama Persib. Buat fakta yang pertama, Persib tuh secara statistik nih ya, unggul di 5 pertandingan terakhir dengan catatan 3 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali seri. Sedangkan nih ya, Persija itu belum pernah menang.
di 3 pertemuan terakhir sejak September 2023. Aduh, gimana nih Persija ya? Nah, tuh kan, yakin kan sekarang Persija pasti kalah lagi nih sama Persib, bener gak? Untuk fakta yang kedua, 5 pertandingan terakhir di kandang Persija sejak 2019 kemarin tuh, Persib tuh meraih 1 kemenangan, kalah 2 kali dan draw 2 kali. David da Silva, aduh Mamang David nih ya, menjadi pemain terakhir yang mencetak gol. Mencetak gol di markas Persija dalam 2 laga terakhir. Nah, untuk fakta yang ketiga nih, Persija tuh belum pernah kalah nih di kandang hingga pekan 21. Persija tuh menang 6 kali, 4 kalinya draw. Belum pernah kalah ya. Persib tuh menang 5 kali dan draw 5 kali. Jago kandang melawan jago tandang nih. Mei mah jagoin kamu aja ya, tapi nggak tahu nih kamunya mau nggak dijagain sama Mei. Kembali lagi ke yang lain ya, silakan Mang Gusdul. Oke Mei, terima kasih informasinya buat teman-teman yang stay tune di channelnya Bobotoh TV. Mei tadi, nanti kita lanjut lagi sama Mei. Tapi sebelum kita bahas pertandingan lawan Persija, Kang Abo, Mang Eko, saya punya info dulu. Infonya apa? Saya punya kopi tubruk gajah spesial mix, di mana kopi dengan gulanya yang dicampur dalam 1 saset dengan tingkat kemanisan yang pas dan tepat, tetap menonjolkan karakter kopi yang kuat. Dan yang bikin lebih asiknya lagi nih buat yang pecinta kopi, kopi tubruk gajah ini dibuat dari racikan warisan tradisional sehingga menciptakan rasa kopi yang mantap. Aroma yang khas dan warna hitam yang pekat. Kopi tubruk gajah spesial mix benar-benar kopi. Oke, Kang Abo, Mang Eko, setelah tadi woro-woro fakta yang Mei sebutkan tadi, Persib itu baru menang 1 kali, yaitu pada tahun 2019. Dan sisanya medok. Pengaruh tuh sih ke pertandingan yang akan dihadapi minggu depan, Kang Abo? Iya, kalau Karena gini Kang Abo, sebelum maaf aku potong. Kemarin Persija dihancurkan sama Dewa. Ya. Permainan bagus. Dan siji orang ngebahas Persibnya Dewa lamun main tim mimiti segala gitu juara tah. Lanjut ke Persija. nggak sih. Iya Bang, kekalahan di tahun 2019 sebetulnya kalau melihat skuad Persib yang sekarang itu tidak akan berpengaruh. Tidak akan. Nah, sebaliknya juga buat Persija, ketika mereka kalah dengan Dewa United, ketika bertemu dengan Persib itu akan berbeda. Ya kan? Ini ya yang ditunggu-tunggu big match-nya BRI Liga 1 kan? Nah ini Persib-Persija kan? Dan ini juga penentuan sebetulnya. Ketika Persib bisa melewati hadangan Persija di pertandingan pekan ke-23, nah sepertinya Persib akan sulit dikejar. Back to back. Ya sudah pasti. Sudah pasti. Saya masih punya keyakinan ya, Mang. Pertandingan yang sesungguhnya ketika Persib ketemu Persija seolah-olah ini final. Final ya. Iya. Dan bagi Persija sendiri kalau kalah mereka juga untuk bisa ngikut di belakang atau misalkan nguntit Persib lah gitu emang ya, itu semakin berat. Jadi kekalahan 2019 ini tidak akan berpengaruh walaupun pertandingan besok masih segala sesuatu masih bisa terjadi. Masih gitu. Yes. Walaupun kalah tapi poin masih jauh sih ya. Ya jauh. Jauh. Makanya Kecuali sama Dewa ya. ya Dewa. Tapi Dewa udah mesti nggak menangan wae mal juara. Iya. Ya kalau tentang Catat tah. Kalau tentang potensi Dewa kan pernah kita bahas ya. Udah dibahas, ya. Bahwa Dewa ini calon tim yang kumaha gitu di Indonesia, tapi nantilah ya. Iya. Betul. Jadi kalau kita ngomongin masa-masa penentuan, ini Persib dapat momentum di 2 pekan ini nih. Iya. Pekan sekarang, pekan depan. Kenapa? Ketika para pesaingnya kalah ya, bukan lagi draw, kalah, Persib malah menang terus gitu. Udah. Jadi Persib untuk memperlebar angka ini di 2 pekan ini nih. Karena saya pikir nanti ketika kita udah lawan Persija ya, itu kalau kita lihat grafik ya, harusnya udah makin mudah. Jadi yang paling berat itu adalah pekan-pekan ini nih. Pekan-pekan Lawan PSM ya, walaupun di kandang sendiri ya. Udah gitu lawan PSIS di kandang PSIS, lawan Persija di kandang Persija. Iya. Oke. Kalau terlewati itu Penentuan itu. itu. Oke.
Nah, kemarin kan ketika bisa mengalahkan PSIS, Persib tidak ada tekanan karena tanpa penonton, ya. Dan ada kemungkinan nanti di Jakarta itu penonton akan turun semua, tribun akan penuh. Saya yakin itu. Ya. Karena ketika melawan Persib pasti turun kabeh. Wacarana. Kira-kira pengaruh apa buat para pemain nih ketika tribun penuh dengan para supporter Persija? Iya, ini bukan kali pertama ya ketika Persib harus berhadapan dengan tim yang didukung sama supporternya yang begitu banyak, bahkan sampai penuh stadion itu ya Maiko ya. Persib biasanya pressure seperti itu udah bukan menjadi halangan. Nah sebaliknya kalau misalkan Persib sudah bisa mengatasi itu dan bisa mengendalikan itu, malah yang terjadi adalah under pressure terhadap tim Persija itu sendiri nanti. Jadi bumerang sendiri ya. Jadi bumerang itu. Ya, jadi Karena sorry Bang Eko, satu lagi. Karena kemarin saya sempat mendengar ada statement bahwa dari pendukungnya Persija itu sendiri lawan Persib ingin menang mereka kan. Nah, Iya. itu kan secara tidak langsung udah pressure terhadap Persija sebetulnya. gitu. Silakan Michael. Itu sama ke Persib. Kita tuh kita pernah tuh beberapa kali juga Ada kita hasilnya momentum kurang seperti bagus. Tapi ketika menang lawan Persija terlupakan hasil buruk di beberapa pertandingan sebelumnya. Nah Persija kan jelek nih. Persija juga terakhir lawan Dewa kalah gitu ya. Nah mereka kalau misalkan terlawan Persib itu udah hilang ingatan buruk penonton tentang Persija. Nah yang menjadi masalah, Mang Gusto tadi kan ngomong masalah mental ya. Saya kan masih ngikutin ya waktu zaman Kang Abo terakhir kali teror itu begitu dekat di Lebak Bulus. Karena Lebak Bulus itu nggak punya lapangan atletik ya. Persib lawan Persija, teror penonton paling dekat, paling terasa itu di Lebak Bulus ya, Kang Abo ya. Ngelempar, terus bisa ngeludahin, apa itu paling dekat di Lebak Bulus. Nah, sekarang ini saya selama para penontonnya nggak turun ke Central Band, kalau cuma teriakan, caci maki, apa-apa nyanyian, saya pikir penonton para pemain bisa mengatasi ya. Saya itu selalu melihat selama stadionnya itu masih punya lapangan atletik, itu yang penting aman. Jadi pemain itu harus aman dulu udah itu. Kalau nyaman, nggak nyaman, leluasa itu kan persepsi ya, persepsi. Tapi kalau misalkan aman itu kewajiban. Itu panpel yang harus menjamin gitu. Selama pemainnya aman, saya pikir Persib main tetap bisa bagus gitu. Dan ini Mang satu lagi ditambahin. Untungnya kalau misalkan Persib sekarang bertanding melawan Persija tidak bermain di JIS. Jis nggak punya lapangan Di Pakansari. Iya, karena kan terlihat ya pressure dari di belakang. Ya kalau di gawang JIS ya itu lebih dekat. Iya itu yang Dan saya itu bilang membuat seperti Lebak merinding Bulus. banget itu pasti itu. Seperti Lebak Bulus. Iya. Oke, kan Kang Abo pernah menghadapi Persija. Punya kiat-kiat khusus nggak ketika mau menghadapi Persija sebagai pemain? Enggak juga sih Mang. Maksudnya kalau Balut. Kudu naon lah gitu kumaha gitunya. Kudu mandi kemang lah naon enggak gitu. lah. Kumaha cing. yang penting well prepare aja. Latihan jangan sampai intensitasnya menurun gitu Mang. Karena kan persiapan bukan berarti lawan tim lain pun kita juga intensitasnya menurun. Tetapi kita melawan Persija kita betul-betul harus well prepare. Satu, secara fisik kondisi kita harus bagus, ya kan? Karena kan ini seolah-olah kan tidak semua orang yang bisa bermain big match di situ ya Mang ya. Persija gitu kan ya. Nah sekarang saya beberapa kali sempat menjadi bagian itu Michael. Ya dianggapnya sih biasa aja, maksudnya biasa aja. Tetapi kitanya harus ekstra waspada gitu. Nah biasa aja tuh biasa aja bawaan. Kalau kita bawaannya wah harus gini, harus gitu, harus gitu. Yang terjadi di lapangan bahkan di luar kehendak kita mainnya. Maka jadi banyak errornya gitu. Yang penting mah enjoy we dengan hadapan Persija loh bah ya anggapnya eueuh gitunya gitu. Iya, biasanya kan mereka juga sama seperti itu kan. Ketika melawan Persib pasti punya motivasi lebih kan. Ya sama halnya kita juga seperti itu. Setelah itu ya selesai. Oke. Nah, Persib hanya baru kalah oleh Dewa United. Oke. Menghadapi Persija tentu akan menjadi secara tidak langsung tetap disebut Persija keur goreng oge ngalawan Persib Persija bakal main all out. Ya. Mati-matian. Apakah dengan kemenangan misalkan nggak kudu menang lah geus melawan Persija menang, apakah akan mengunci juara liga untuk musim ini? Iya,
apa yang dikatakan tadi oleh Mang Eko bahwa 2 pekan ini pekan yang sangat krusial ya. Selain lawan Persija, ya sama halnya apa yang ingin saya sampaikan juga ketika melawan Persija itu mau nggak mau ini seolah the real finalnya untuk bisa kembali ke yang kita bahas tadi back to back itu ya Mang ya. Nah itu tadi. Jadi ketika bisa melewati hadangan Persija, kedepannya Persib akan lebih mudah. Itu ya Mang ya. Kalau analisa saya seperti itu. Oke. Jadi kalau lawan Persija kita menang, ini liga udah selesai ya. Kalau lawan Persija menang udah piala udah siap-siap di Bandung. Udah selesai. Udah Selesai. Dikunci. Iya, kalau Persib lawan Persija menang udah. Oke. Udah kasih pialanya ke Bandung. Oke. Begini, kalau Persib menang lawan Persija berarti dikunci. Maksudnya secara angka itu kan belum terkunci. Iya, betul gini. Tapi langkah berikutnya. Gini. Jadi oke, lawan Persija berarti juara liga dikunci sama Persib. Tapi ngoper jalan terus dong. Kang Abo, Mang Eko, ini kan akan menjadi pertandingan yang seru. Semua pemain akan saling membuktikan. Sayang kiper asing yang dari Persija kartu merah kemarin lawan Dewa tidak bisa main. Padahal dia saya suka mainnya bagus. Otomatis pasti Adil Tani. Dan semua juga tahu pressure-nya seperti apa di lapangan, di luar lapangan, bahkan media pun selalu ramai ketika menjelang pertandingan Persib dan Persija. Kira-kira pemain yang akan jadi pembeda di pertandingan Persib-Persija nih, Dari Persib atau dari Persija? dua-duanya sebutkan saja. Semuanya juga akan selalu menjadi pembeda ya Mang? Jadi pembeda. Iya, baik dari sektor manapun, enggak sektor depan, tengah atau belakang, ini akan selalu menjadi pembeda. Karena kita juga tidak bisa terlalu fokus kepada para pemain depan untuk menjadi tumpuan kan. Yang diharapkan itu Persib, Persija, siapapun yang mencetak gol, ya yang penting tim bisa mengamankan 3 poin gitu. Berarti semuanya Pak pembeda. Bisa jadi pembeda. Iya bisa jadi pembeda. Siapapun Tetap bisa menjadi pembeda. Siapapun itu. Kalau dari Persija kira-kira yang harus diwaspadai? Semua para pemain memang harus diwaspadai karena kalau menganalisa tim Persija itu sendiri ya, Mang. Kalau saya melihat gaya bermain mereka sebetulnya secara ball positionnya memang bagus, Mang. Dia terlihat rapi, dia betul-betul terstruktur. Bahkan gol-golnya terbilang brilian lah, bagus ya Mang ya, dari sebuah proses gitu Mang Eko ya. Kalau kemarin dengan kekalahan yang mereka dapat, saya pikir ini hanya ada faktor lain lah, faktor laki. Apakah kemarin juga ada kartu merah itu kan yang mengganggu. Bedanya sama Persib, kalau Persib ada pemain yang kartu merah mereka tidak panik gitu. Nah ini kelebihannya yang di Persib. Oke, Mang Eko. Jadi Persib Persija. Kalau dari Persija pembedanya jelas pemain depan karena mereka akan main all out ya. Nah, pemain depan yang jujur ya, Persija beberapa kali punya pemain bagus di depan, tapi yang paling saya ingat Ada saya pembeda nanti. Udah itu aja. Simic. Apalagi waktu zamannya Ismail Sofyan itu, wah itu ngeri banget, crossing lepas dari sampai ke kotak penalti itu Simic udah siap-siap. Nah, justru pembeda dari Persib, saya pikir dengan pertandingan yang ketat dan saya yakin Persib akan lebih banyak ditekan. Ini mirip-mirip lawan PSIS lah. Pembedanya adalah bola mati nanti. Bola mati dan bukan nggak mungkin yang kita pemain belakang. Bisa Prangka, bisa Nick gitu loh. Oke. Kalau striker, saya pikir nggak akan cetak gol. Ini saya lihat pertandingan Persija lawan Dewa, pemain mudanya luar biasa. Kenceng-kenceng, bagus-bagus. Saya nggak bisa ngomong bohong, emang benar kenyataannya seperti itu. Cuman keberuntungan belum berpihak kepada Persija. Ya. Nah, selain para pemain muda yang ada di Persija, ada nih adiknya Kang Abo, yaitu Yandi Sofyan. Nah, kira-kira kan ada Yandi nih di Persija. Selain pemain muda, Kang Abo dukung Persija apa Persib? Iya jelas dong, karena sejauh ini saya menjadi bagian Persib ya. Karena saya punya histori bersama Persib, otomatis ya harus betul-betul apa yang menjadi keinginan saya. Dari kecil saya ingin menjadi bagian Persib. Ya kan? Termasuk Yandi juga ingin menjadi bagian termasuk Persib. Salim, termasuk Erik, Ya. termasuk Maman, termasuk Atep, termasuk Haris Semua Wilianto, juga. termasuk Haris Alismuri. Semua
para pemain profesional yang selama ini belum pernah. Bahkan kemarin ada statement Ismet yang mengatakan bahwa Penyesalan terbesar. penyesalan terbesar dalam karir saya sebagai pemain profesional, saya tidak pernah menjadi pemain Persib. Oke. Nah, gitu kan. Jadi apalagi kita yang udah asli Jawa Barat, otomatis Persib dong. Gitu. Oke, Woi. tapi pernah nggak sih kan Yandi di Persija, terus mau menghadapi Persib, calling-callingan kiat-kiat nih mau masukin ke Persib gimana? Iya gini Mang, iya bagus ini biar tahu. Jadi saya melihat kesempatan Yandi bermain untuk Persija. Sejauh ini memang lebih relatif sangat kecil ya Mang ya. Karena kan dia harus menunggu dulu giliran setelah si Raihan Almeida. Hanan dan juga Witan Sulaiman. Jadi Yandi itu kan the real number 9. Oh, sama iya. seperti Gustavo. Nah, jadi Gustavo sejauh ini permainannya sulit juga untuk kesampingkan atau disingkirkan Nah, gitu. karena Bahkan kemarin dia mencetak gol mencetak ya gol, kan? betul. Walaupun dengan 9 pemain. Paling subur malah di Persija Almeida loh. Simic masih keteter. kalah. Ya, kalau Simic, oke lah. Jadi Jadi- saingan sama Alec Martin. Ya, gitu. kalau kata Maeko tadi siapa pemain pembeda ya Simic boleh, tetapi yang harus menjadi perhatian khusus di pertandingan Almeida lah. besok ada satu lagi. Rio Matsumura. Oh, eta pisan bener-bener. Karena Nggak, tadi aku berpikirnya ada satu lagi Yandi Sopian. Saya kira. Ini bener. Jadi apa? Mang kalau dia memang harus diperhatikan iya, ketika dia berada di bench, Mang. Belum. Enggak, ini bener. Mang Gusnul saya tuh jadi ingat saya tuh tadi terbayang-bayang periode Persija naik turunnya ya. Waktu Persija itu dulu ini mirip-mirip waktu ini nih apa zamannya Luciano Leandro ya. Iya. Itu saya pikir playmaker yang paling kuat karakternya. Nah, itu kan udah lama walaupun ada Robertino Pugliara segala Iya, macam iya, nggak ada iya. yang kuat banget. Nah, ini sekarang saya Rio. Matsumura itu saya baru Wah, ini kepikiran. jelas ini orangnya Iya. sang Oke. kreator, visioner, udah deh. Oke. Jadi dulu waktu Persib itu bukan sekali dua kali loh kalah di Siliwangi dulu ya. Itu kreatornya itu Luciano Leandro dulu tuh. Oke. Nah, mungkin Matsumura itu kalau saya lihat ya, cara membagi bola, terus visi misinya ini Bagus agak ya. mirip lah, mirip ya. Oke, nanti kita lanjut ke utak-atik taktik akan seperti apa pertandingan Persib melawan Persija. Langsung saja kita ke utak-atik taktik. Mang Abo, Mang Gusdul. Halo, Nih, Mei punya pertanyaan nih sama Mang Abo dulu ya. Boleh, Mei. Jangan bosan. Bosan nggak? Waduh, Nggak ya? enggak dong. Ya. Ayo, Mei. Nih, pertanyaan itu kan Persija tuh terkenal punya pakemnya 3-4-3. Meskipun kadang suka berubah jadi 3-4-1-2. Nah, gimana nih? Kan sering cenderungnya tuh menyerang terus ya. Gimana nih cara Persib mengatasinya itu? Iya, formasi yang sering dipakai Persija kadang 3-4-3, 4-3-3, 4-3-1-2, bahkan yang terakhir sering mereka lakukan adalah 4-4-2. Strategi tersebut adalah strategi yang biasanya sih lebih ke strategi balance combination di sini ya, Mei ya. Terus 4-4-2 mereka lebih ke attacking, maksudnya sering mengandalkan dua sektor penyerangnya. Karena di sini ada sosok Rio Matsumura yang terlihat dia begitu mobile, umpannya juga visioner. Ini yang mesti harus diwaspadai sama Persib. Makanya kalau Persib melihat yang selama ini dengan game plan-nya, Persib selalu pakai 4 back sejajar ya. Kadang-kadang kalau misalkan lagi dalam transisi menyerang, si Kakang selalu ikut masuk ke dalam dan ngebentuk menjadi 3 center back. Ini yang sering dilakukan Persib sejauh ini. Kalau dalam transisi menyerang ke depan, misalnya bola ada di sini, semua sini, terus jaraknya juga nggak terlalu jauh, karena space yang terlalu jauh memudahkan lawan untuk bisa mengeksploitasi. Apalagi Persija punya striker yang mempunyai kecepatan seperti Gustavo dan juga akselerasi dari seorang Matsumura. Gitu, Mei. Oke, Kang Abo. Nih, Persija punya Matsumura dan Gustavo didukung dengan Matsumura Matsumura di sini ya. Ya, Matsumura. Biasanya ada Gayos di sini ya. Oke, di depan ada Gustavo dan Simic. Gustavo otomatis menjadi pusat perhatian karena paling produktif. Ya. Kira-kira untuk pemain Persib untuk mematikan pergerakan 3 pemain ini bagaimana nih caranya nih? Iya, saya juga tidak meragukan kualitas seorang Nick Kluivert dan juga Gustavo Pranka.
mereka sudah tahu dan sudah memahami ya karakter dari seorang Gustavo, bagaimana Gustavo tidak boleh diberikan ruang sedikit pun. Karena sedikit celah, sedikit space, satu langkah pun Gustavo bisa membahayakan gawang yang dijaga oleh Kevin Ray Mendoza. Oke, lini tengah kita punya Markov dan Adam Alis. Ya. Oke, otomatis dia akan berperang dengan Gayos dan Matsura. Bukan Buena. Guena. Bueno. Oke. Iya. Otomatis akan berperang dengan Bueno. Nah, kira-kira nih mengatasi pergerakan dua pemain ini, Markov dan Adam Alis mampu nggak kira-kira? Ya, saya pikir mereka pasti bisa mengatasi kedua gelandang tersebut ya. Karena kunci dari permainan ketika Persib bertemu Persija adalah di second area baik dari tim Persib sendiri ataupun dari Persija. Ketika lini tengah saling berjibaku dan si lini tengah tersebut siapa yang bisa memenangkan, otomatis aliran atau progresi bola ke depan itu akan lebih membahayakan. Contoh, Persib juga kita punya David da Silva, Ciro Alves yang selama ini juga mempunyai kecepatan. Sama halnya juga dengan Persija, punya Gustavo, Simic, dan ada satu lagi pemain muda potensial, Raihan Hanan. Nah itu dia. Dan itu kadang-kadang ketika dia diberikan kesempatan bermain, dia langsung tune in dan sering menjadi pembeda, mencetak gol. Kalau di Persib ada pemain pembeda The Real King Etam. Kalau di Persija ada pembeda seorang Raihan Hanan. Oke. Oke, Mai? Ya, gini, Persib tuh kan kadang suka kewalahan ya kalau menghadapi serangan balik yang cepat banget tuh dari Persija. Nah, gimana nih untuk Persib mengatasi itu? Iya, karena pertahanan terbaik adalah menyerang. Sama halnya ketika kedua tim ini mempunyai filosofi selalu mengandalkan strategi counter attack. Persija selalu seperti itu, Persib pun sama seperti itu. Tetapi ada kelebihan yang dimiliki Persib dan juga Persija, mereka tactical ball positionnya cukup baik. Bagaimana mengolah bola selama mungkin sampai bisa progresi ke depan sambil menunggu celah yang bisa dieksploitasi. Itu kedua tim yang akan bertemu nanti di pekan ke-23. Baik Persib ataupun Persija sama-sama punya ball positionnya cukup enak dilihat dan enak ditonton. Ini paling menarik. Oke, tadi kan Kang Abu mengatakan pertahanan sepak bola yang baik adalah menyerang, Ya. bukan bertahan. Sementara Boyan sendiri punya prinsip yang penting bisa memenangkan pertandingan. Iya. Mau bertahan atau menyerang, yang penting mah bisa menang permainan apapun. Nah, kira-kira di pertandingan melawan Persija, apakah Persib akan bertahan dan mengandalkan serangan balik atau sebaliknya? Iya, sepak bola pragmatis yang selama ini dilakukan sama Persib sejauh ini cukup berhasil. Cukup berhasil, oke. Nah, bagaimana kan Boyan sendiri dia tidak pernah mempedulikan bagaimana secara ball position bisa menguasai. Tetapi hasil akhir yang yang Boyan harapkan di setiap pertandingan. Nah, bahkan dulu ketika David sedang on fire dan masa prime-nya juga Ciro waktu itu, para pemain Persib selalu melakukan compact di sini, ya kan? Bertahannya cukup disiplin. Dan ini sampai sekarang mereka masih sering lakukan. Ketika para pemain lawan sedang berusaha untuk masuk ke lini pertahanannya Persib, ketika mentok dan seorang Etam dan Ciro di sini diberikan kesempatan langsung bola street, apakah itu dari si Kevin ataupun dari Nick. Jadi langsung progresi ke depan, kadang melakukan long ball, kadang switch play-nya ke sini, dan itu sering berhasil. Nah gitu. Jadi ini sebetulnya betul-betul menarik ya. Bahkan Persija pun sering melakukan itu. Karena mempunyai kecepatan pemain yang tadi kita bahas, pemain muda. Pemain muda ya. Seperti Hanan, terus siapa? Ferrari di sini, center back Mang, Ferrari di sini. Jadi nggak ke depan. Tapi kan Ferrari kalau majunya Suka cepat ikut kan, ke itu depan. mobil Ferrari maksudnya gitu. Bahkan, oh iya bener. Iya. Tapi Ferrari juga harus Rido kan, Mang. Jadi biasanya yang sering ikut ke depan tuh Rido. Rido, ya. Nah, berarti Rido. kayaknya Rido nih. Ferrari agak sedikit ngebalance untuk bertahan di sini. Oke, Kang Abo, Mang Eko, saya punya sesuatu yang harus dicobain, yaitu
Daily Croissant. Wah, ini Mak, namanya bukan croissant tapi ini croissant. 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 Jadi Oh iya. Daily Prancis, Croissant ini croissant. memiliki cita rasa croissant berlapis-lapis dengan rasa gurih mentega yang khas, memberikan sensasi makan yang unik serta filling yang melimpah. Dan Boleh aku dicobain. paling suka ini Mang Gusdur kalau dipanasin pakai microwave karena apa? Rasanya crispy. Oke, oh gitu. Betul. Tapi sebelum nyobain, kita ke prediksi dulu dong. Oke, Mang Abo, kita langsung saja yang ditunggu-tunggu sama teman-teman yang di rumah, yang nonton channel YouTube-nya Bobotoh TV. Prediksi langsung. Saya masih punya keyakinan kalau Persib di pertandingan besok bisa mengendalikan dan juga bisa mencuri poin di kandang Persija. 1 apa 3? Saya masih punya keyakinan 3. Berarti menang. Iya dong. Oke. Menang. Dapat pemain 1. Iya, udah Kok, paling rasional. Kela. Enggak, biar liga seru atuh hari Lain- Persib nyelang ngecengwa tuh kita nggak punya adrenalin berapa bulan ke depan. Masalahnya- Pokoknya ya pialana gitu. Masalahnya bukan masalah liga seru. Setiap ditanya prediksi, lamun teh eleh, draw Orang jadinya kadang mah. ngomong eleh, draw atau menang Ah. draw. Wah, Nah, betul. hah? Kan rasional atuh. Jadi ini Persija main di kandang sendiri ya. Terus pemain-pemain materi juga bagus. Terus Matsumura udah gitu di belakang ada Hansa Muyama, ada Oke. Rizky Ridho, kiper Andri Tani emang butut alus Andri Tani. Oke, kalau misalkan Persib sampai menang tidak draw, punya Najar apa? Enggak punya apa-apa biasa kan mana draw. Hah? Nah, ngajar Ya bisa, boga janji. Najar teh keur hal-hal nu kumaha ieu mah Persib Persija we dinajarkeun jiga lawan wae. Oh, Jiga kan kalaju main bal dinya mah. Lain emang Gusul naon hasilnya kira-kira? prediksinya? Nah. Oh, sebelum Oh, prediksi atau paham. saya punya sesuatu nih. Wah. Jadi saat nyebutkan prediksi, saya punya sesuatu yang baru dari Jarum Super Espresso Gold. Wah, luar biasa Nanti nih. Pak Eko sambil dikenyot baru dia sambil Wah, mikir gitu ya. Kemasannya juga cantik, di Eksklusif dalamnya ya? juga eksklusif, dibungkus lagi nih. Nih. Sebelum saya sebutkan prediksi saya kenyot dulu. Wah, Boleh kan Kang Abo? Seberapa kali ngenyot na? Kalau ngenyot na 2 kali berarti 2-0. Nah, tapi kan prediksinya eleh. Acan. Macem-macem eleh. Untuk dikenyot-kenyot berarti dulu tah. Acan tama. Bener-bener ini Jarum Super Espresso. Coba tolong ke rumah satu selop. Wah, Ini nikmat banget, bener. Nikmat. Kang Abo nikmat So. banget. Kenyot. Bener ya? ada kosong. Ditambah dengan ini kopi Kopi. gajah. Asik. Di Pareuman langsung eleh ieu mah berarti prediksi. Jadi, Kang Abo, Ya. Mang Eko, prediksi saya Persib menang. Berapa kosong atau disama menang? Ya, menang we pokoknya mah jak sabaraha kosong. Lamun nepikeun Persib ka eleh lawan Persija. Tah. Episode berikutnya botak herang. Kitu we, geus lah. Oke, Kang Abo, Kang Mang Eko, sebelum kita pamit, saya akan ada dulu kuis dari si Neneng Cantik buat para bobotoh yang nonton dan hadiahnya juga buat para penonton juga. Oke, silakan main Neneng Cantik. Nih untuk para bobs-bobs yang udah nggak tahan ya, nanya pertanyaannya apa sih Neng? Nih pertanyaannya, siapa nama kapten Persib saat ini? Cara jawabnya itu follow akun supermomen.id dan boboto.id. Jawab pertanyaannya dan tulis di kolom komentar Supermomen ID dengan format nama spasi kota spasi jawaban spasi. Jangan lupa pakai hashtagnya tuh ngoperboboto ID 2025, hashtag Supermomen dan hashtag ini rasanya super. Silakan Mang Gusdur. Kang Abo, terima kasih Sama-sama, sudah Mang bisa Eko. hadir di sini. Bang Gusdur. Nanti ketemu lagi di episode berikutnya. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih buat Icebox Studio, tempat buat bikin podcast, video, pokoknya mah buat para konten kreator yang ada di Jalan Rangga Malela nomor 8. Terima kasih banyak buat supermomen.id. Thank you juga buat Super Talk. Rasanya super. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Vamos, vamos, vamos.